menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar. Dan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan karena berada di antara dua kumpulan sampah dunia, Samudra Pasifik dan Hindia. Ya, sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak lingkungan. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menyumbang 1,3 miliar ton per tahun untuk mencemari. Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling sering mendapatkan perhatian. Sampah plastik ini bersifat sampah setiap tahunnya dilakukan pemerintah sebagai solusi Hai, sudah dengar berita barusan? Wah, sungguh ironi ya teman-teman. Tiap tahun di Indonesia bahkan seluruh dunia, tumpukan sampah semakin bertambah. Mengerikan ya teman-teman. Bahkan di Indonesia sudah terdapat banyak sekali gunung sampah dan juga lautan sampah. Ya seperti yang ada di video ini. Sebenarnya ada nih teman-teman cara efektif agar sampah tidak semakin bertambah atau bisa dikurangi, yaitu dengan cara 3R atau recycle, reuse, dan juga reduce. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu memilah sampah sesuai dengan jenisnya, karena tidak semua sampah dapat dilakukan ketiga hal tersebut secara bersamaan. Tapi pada kenyataannya, dikutip dari republika.co.id, hasil riset yang dilakukan oleh Sustainable Waste Indonesia mengungkapkan daur ulang sampah plastik di Indonesia masih tergolong kecil, yaitu di bawah angka 10%. Daur ulang sampah hanya 3%. Wah, kecil sekali ya teman-teman. Nah, kali ini akan aku jelaskan mengenai inovasi berupa pemilah sampah berbasis PLC. Melalui sistem ini, nantinya sampah akan terpilah secara otomatis sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah anorganik, sampah logam, dan juga sampah organik. Nanti, sistem juga akan dapat memonitor penuh tidaknya sampah melalui smartphone Android. So, kita nggak perlu lagi nih ribet-ribet buat memilah sampah. Hanya cukup memasukkan sampah ke tempatnya, nanti sampah akan otomatis terpilah sesuai dengan jenisnya. Nah, itu dia pemilah sampah berbasis PLC. Pada sistem ini menggunakan 3 sensor penting yang berguna untuk mendeteksi jenis sampah. Apakah sampah berjenis organik, anorganik, atau logam. Terdapat motor DC yang bertugas sebagai pemutar penampung sampah agar sampah dapat terpilah sesuai dengan jenisnya. Agar sampah dapat terpilah secara sempurna oleh sistem, terdapat beberapa kriteria untuk sampah, yaitu yang pertama, saat sampah masuk ke dalam tempat sampah awal, kita harus pastikan bahwa sampah sudah menyentuh ketiga sensor selama kurang lebih 3 detik. Kedua, untuk jenis sampah anorganik, yang dapat terdeteksi adalah sampah anorganik dengan bahan tidak berwarna atau bening, seperti contoh botol plastik, kaca, akrilik, dan lainnya. Ketiga, untuk jenis sampah organik, yang dapat terdeteksi adalah sampah organik yang memiliki warna. Dan yang keempat, untuk jenis sampah logam dapat terdeteksi semua jenis bahan dengan kandungan logam. Langsung aja kita mulai simulasi pemilah sampah berbasis PLC. Pertama,
kita masukkan sampah ke dalam tempat penampung sampah awal. Jangan lupa, pastikan sampah mendeteksi ketiga sensor. Nah, saat sampah menyentuh ketiga sensor, maka sensor akan mendeteksi jenis sampah dan sensor akan memberikan informasi kepada sistem di PLC. Setelah diketahui jenis sampahnya oleh sistem, nanti motor DJ akan berputar secara CW, CCW ataupun tidak berputar hingga berhenti sesuai dengan jenis sampah di penampung awal dan juga pada penampung akhir. Saat motor DJ berputar, kemudian motor DJ akan berhenti hingga menyentuh limit switch. Yuk kita lihat contoh proses penggunaan sampah. Nah, setelah ini aku akan jelaskan bagaimana sih monitoring yang terjadi pada smartphone. Sensor inframerah berperan penting sebagai pendeteksi penuh tidaknya sampah. Pertama, kita harus pastikan bahwa smartphone tersambung pada jaringan Wi-Fi yang sama dengan PLC. Nah, kita perlu atur terlebih dahulu ya, IP antara PLC, PC, dan juga smartphone. Nah, setelah ini kita coba nih kalau misalkan sampah sudah penuh. Saat sampah masih belum penuh, maka lampu LED akan berwarna hijau. Sementara saat sampah sudah penuh, maka lampu LED berwarna merah akan menyala. Nah, itu dia pemilah sampah berbasis PLC. Semoga dengan adanya sistem ini, sampah mampu terpilah dengan baik dan kita mampu mengolah sampah dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle, hingga bumi kita tetap terawat dan juga bersih dari sampah.